Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para habaib, para ulama, para kiai, para sepuh, para jamaah al-muhsinin, bil khusus kepada sahibul hajah Bapak Matsawi, semoga semuanya oleh Allah diberi keberkahan, keberkahan keluarganya, keberkahan dirinya, keberkahan hartanya, dunia dan akhiratnya. Alhamdulillah saat ini kita memasuki bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Rabiul Awal. Ada sebagian yang bertanya, kenapa kok Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Karena kalau seumpama Rasulullah dilahirkan di bulan-bulan yang mulia seperti bulan Ashhurul Hurum, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, atau bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, maka misalnya orang-orang mengatakan bahwasanya beliau mulia karena dilahirkan di bulan itu. Akan tetapi Allah memang memberikan suatu kemuliaan tersendiri karena bulan Rabiul Awal itu dulu dikenal oleh orang-orang Arab bahwasanya bulan-bulan biasa seperti bulan-bulan yang lainnya, sehingga tidak ada keistimewaan sama sekali. Akan tetapi setelah Rasulullah dilahirkan di bulan itu, maka bulannya tersebut juga ikut mulia gara-gara beliau Rasulullah SAW dilahirkan di bulan tersebut. Sehingga dalam hari Senin juga seperti itu. Di hari Senin pula Rasulullah sudah merayakan kelahirannya sedang beliau masih hidup, ya. Bahkan beliau berpuasa dengan merayakan harinya, hari Senin. Ketika ditanya, kenapa kok panjenengan kok puasa di bulan tersebut? Karena ada kaulitu fi, saya dilahirkan di hari tersebut, di hari Senin. Sehingga ada satu riwayat bahwasanya pamannya, yakni Abu Lahab, gara-gara beliau bahagia atas kelahiran Rasulullah di hari Senin, beliau mendapatkan kemurahan siksa di hari tersebut dalam setiap minggunya, gara-gara beliau bahagia. Padahal beliau bukan termasuk orang yang beriman. Sebenarnya perintah bahagia itu sudah dijelaskan atau sudah didahulukan oleh Tuhan kita, Allah, yang disebutkan dalam suatu ayat, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, apabila ketika seorang mendapatkan suatu anugerah, mendapatkan suatu rahmat, maka berbahagialah. Anugerah terbesar di dunia ini adalah iman dan Islam. Sebagian ulama menambahkan adalah ilmu. Dan semua itu bisa kita dapatkan biwasilati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bangga atas kelahiran Rasulullah. Karena kita bisa beriman, kita bisa berislam dengan baik, itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan rahmat yang sangat besar di muka bumi ini adalah rahmat dilahirkannya Rasulullah sehingga diutus di muka bumi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutusmu kecuali untuk menyebarkan kasih sayang kepada seluruh alam. Sehingga rahmat terbesar di muka bumi ini adalah rahmat atas
lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau membawa rahmatan lil alamin pada seluruh alam, bahkan termasuk hewan sekalipun dan makhluk-makhluk yang lain seperti jin dan lain sebagainya. Alasan kita disuruh disuruh untuk kasih sayang karena memang kita ini umat daripada pembawa kasih sayang seluruh alam, sehingga kita hendaknya meniru akhlak beliau. Makanya dalam suatu ayat beliau itu yang dipuji adalah akhlaknya, innaka la'ala khuluqin azim, bukan wajahnya, karena wajah itu gak bisa ditiru. Akan tetapi kalau akhlak itu bisa ditiru. Innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Allah itu memuji Rasulullah bahasanya sungguhnya engkau itu adalah orang yang berakhlak, yang berbudi pekerti, yang berperangai yang baik, yang berperang yang mulia. Karena atas pujian tersebut untuk memantik bahwa setiap manusia itu bisa melakukan atau bisa mencontoh akhlaknya beliau. Kalau wajah itu tidak bisa, sehingga kita perlu meniru akhlaknya Rasulullah. Lah, atas kebahagiaan itu orang-orang dengan merayakan Maulid Nabi, mengumpulkan tetangga-tangganya, saudara-saudaranya, ya, karena murni atas bentuk kebahagiaan atau juga bentuk mengagungkan, karena Rasulullah bersabda, Rasulullah dawuh berkata, man addama maulidi wajib syafa'an lahu yaumil qiyamah. Wajib man addama. Barang siapa orang yang mengagungkan atas kelahiranku, maka wajib baginya syafaatku kelak di hari kiamat. Syafaati lahu yaumil qiyamah. Itu selain kita juga baru bahagia atas kelahiran Rasulullah, kita juga mengagungkan. Banyak cara untuk bisa hasil dalam memuliakan dan mengagungkan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara Maulid Nabi dan sebagainya itu yang kita kenal di daerah-daerah kita. Ada suatu cerita dalam kitab Maulid Syarafal Anam, Syekh Abdul Wahid bin Ismail, beliau berkata bahwasanya dahulu perayaan Maulid ada seorang yang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mesir. Beliau menyiapkan banyak sekali makanan, semacam pesta besar-besaran, mana di sana dikumpulkan banyak orang untuk mendengarkan sejarahnya Rasulullah. Sehingga ada tetangganya, yang mana tetangganya si Muslim tadi yang membuat perayaan Maulid Nabi itu adalah orang Yahudi. Si istri bertanya kepada suaminya, kenapa tetangga kita itu kok setiap tahun selalu mengadakan perayaan seperti itu? Kemudian dijawab oleh suaminya, karena dia meyakini bahwasanya saat ini kelahirannya nabinya, sehingga dia itu merayakan kelahiran nabinya, yakni Nabi Muhammad SAW. Dengan tanpa pembahasan yang banyak, sehingga larutlah pembahasan itu sampai masuk waktu malam, sehingga sama-sama tidurnya. Ketika tidur, si wanita Yahudi tadi yang bertanya kepada suaminya, dia bermimpi bahwasanya melihat rumah tetangganya si Muslim tadi yang mengadakan perayaan Maulid itu sangat terang sekali, terang benderang. Bahkan saking sangat terangnya itu mengalahi dari terang-terang rumah-rumah yang lain, saking sangat terangnya, sehingga dia keluar dari rumahnya dalam mimpinya itu. Ketika keluar dari rumahnya, melihat di dalam rumahnya itu banyak sekali manusia berkumpul. Kemudian dengan rasa herannya, si perempuan tadi datang memasuki rumah tersebut. Ketika memasuki, dia melihat ada sesosok, melihat sosok yang sangat indah, yang tidak pernah dia lihat sama sekali.
atas keindahannya. Ya. Seakan-akan manusia yang sempurna, yang sangat bercahaya sekali, dan seluruh orang-orang yang berkumpul di sana itu juga bercahaya semua. Cuma yang paling bercahaya, yang paling terang itu adalah ada satu sosok. Sehingga dia bertanya di salah satu orang yang ada di rumah tersebut, siapa mereka itu? Kemudian dijawab dalam mimpinya ini, oh dia yang ditunjuk yang pertama adalah orang yang paling terang. Dia adalah Rasulullah SAW. Kemudian di sekelilingnya adalah para sahabatnya, para tabi'in, para aulia, para solihin. Iya. Setelah itu dia bertanya lagi, si perempuan Nasrani Yahudi tadi. Terus dia berkumpul di sini itu tujuannya untuk apa? Oh, dia berkumpul di sini untuk memberikan keberkahan, karena rumah ini sudah dibuat untuk Maulid Nabi Muhammad SAW. Sehingga si wanita tadi yang Yahudi juga bertanya lagi, apakah saya boleh menyapa kepada nabimu? Karena dia mungkin merasa bahwasanya karena saya bukan orang Islam, saya takutnya nanti tidak diperhatikan. Kemudian dijawab oleh yang dia tanya, monggo silahkan, ya. Karena Nabi Muhammad itu dipuji akhlaknya oleh Allah. Innaka la'ala khuluqin adzim. Beliau mempunyai akhlak yang sangat mulia. Silahkan bertanya, silahkan menyapanya. Kemudian dengan rasa polosnya dia menyapa, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menoleh dengan perhatian yang sangat, dan jangan jawaban yang penuh perhatian, labbaiki wa sa'daiki. Saya menjawab panggilanmu, sapaanmu dengan penuh perhatian. Kemudian dia merasa malu. Dengan merasa malu itu dia bertanya, atujibu da'wati wa ana ala ghairi dini. Apakah kamu menjawab panggilanku? Nidaaki. Atujibu nidai. Apakah kamu menjawab panggilanku sedangkan saya bukan termasuk dari agamamu? Katanya si wanita Yahudi tadi. Kemudian Rasulullah dengan senyum, dengan memberi jawaban, ma ajabtu nidaaki hatta alimtu annallaha qad hadaki. Saya enggak menjawab pertanyaanmu sehingga saya tahu bahwasanya Allah memberikan hidayah kepadamu. Seketika itu si wanita tadi hatinya terperanjat, dan pada saat itu pula hatinya oleh Allah diberi hidayah sehingga masuk Islam di tangannya Rasulullah SAW di depannya dalam mimpinya itu. Setelah masuk Islam dalam mimpinya, dia terbangun dari tidurnya. Dalam bangunnya itu dia masih merasakan bahwasanya dia masih rindu dengan sosok yang dia lihat dalam mimpinya. Bahkan saking sangat rindunya itu, saking ingin bertemunya lagi itu, dia ingin besok ketika sudah pagi merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan dia mengulangi syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Melihat suaminya masih tidur, dan dia habis itu tidur lagi, meneruskan tidurnya lagi. Kelanjutannya setelah esok hari dia terbangun, melihat suaminya sudah tidak ada di tempat tidurnya. Dalam bangunnya itu dia seakan-akan masih ada satu masalah. Karena apa? Saya nanti kalau mau merayakan Maulid, bagaimana dengan suami saya? Pasti dia marah besar, karena ini bukan nabinya. Sedangkan saya masuk Islam dan dia seorang Yahudi, suamiku. Tapi dengan tekad yang sangat kuat, dia keluar untuk mengungkapkan rasa inginnya yang menggebu-gebu, yang terjadi tadi malam ketika masa tidurnya. Ternyata ketika keluar, dia bersih-bersih, melihat suaminya itu aneh sekali. Suaminya itu sangat menjadi orang sibuk. Seakan-akan dia itu menyiapkan hidangan, menyiapkan sesuatu yang mana di rumahnya itu kayak mau ada tamu, kayak mau menyambut tamu. Lalu si wanita tadi itu bertanya, wahai suamiku, apakah
kamu mau menyambut tamu? Iya, saya mau menyambut tamu. Bahkan banyak sekali nanti tamunya. Loh, untuk apa katanya istrinya? Saya mau berbuat pesta, mau membuat pesta, mau merayakan suatu kelahiran manusia yang mana kamu tadi malam masuk Islam di tangannya. Ya, ini mau merayakan mauludan Nabi Muhammad SAW. Si sontak ya, secara kaget istrinya tadi niku kayak gak percaya. Padahal saya belum cerita kepada suamiku. Kok bisa tahu? Padahal yang tahu itu hanya Allah dan dia. Dia belum cerita kepada suaminya. Loh, kamu kok bisa tahu, kata istrinya. Iya, tadi malam ketika kamu terbangun, saya masih lanjut dalam tidur di dalam mimpi itu. Pada saat itu saya juga masuk Islam di tangannya Rasulullah SAW, dan Rasulullah juga memberikan kabar bahwasanya istrimu juga masuk Islam tadi sebelum kamu. Nah, itulah suatu kemanfaatan daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu padahal dahulu asalnya itu orang Yahudi, apalagi dengan kita yang memang awalnya sudah menjadi orang Islam dan beriman kepada beliau. Sehingga semoga kita yang hadir di majelis ini, yang selalu hadir dalam Maulid, yang selalu yang aktif dalam Maulid Nabi ini, oleh Allah juga diberkahi, hidupnya diberkahi, keluarganya, tetangganya, dan orang Islam semua. Mengenai keutamaan orang mengumpulkan Maulid Nabi, dinisbatkan kepada dawuhnya Imam Syafi'i, "Man jamma'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana." Barang siapa orang yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk melaksanakan Maulid Nabi, ya, termasuk para panitia yang mengantarkan undangan dan lain sebagainya, wa hayya ta'aman, dan tukang masak yang ada di dapur, ya, wa akhla makanan, dan menyiapkan tempat-tempat. Mungkin tetangganya sedang merayakan Maulid, nggak cukup tempatnya, dia mempersilahkan untuk masuk dalam rumahnya karena tetangganya juga nggak cukup rumahnya, ya. Pokoknya menyiapkan tempat-tempatnya, dan di dalamnya wa amila ihsanan, beramal baik. Sura sababan liqiraatihi, dia menjadi sebabnya atas pembacaan Maulid. Pokoknya semua panitia penyelenggara. Maka oleh Allah dijanjikan ba'atsahullahu yaumal qiyamah ma'as shadiqin wasyuhada'i wassolihin wa yakunu fi jannatin na'im. Allah akan membangunkan dia kelak di hari kiamat beserta orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang syahid, orang-orang yang soleh, dan ditempatkan di surga na'im. Itulah suatu keistimewaan daripada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa juga kita kok harus berbahagia atas kelahiran Rasulullah? Yang kedua, yakni Rasulullah itu sangat rindu sebenarnya pada kita. Suatu waktu Rasulullah pernah menangis, sehingga ditanya oleh sahabat, "Ma yubkika?" Apa yang membuatmu menangis, ya Rasulullah? Kemudian dijawab, "Saya sedang merindukan saudaraku. Istaqtu ikhwani." Saya sedang merindukan saudaraku. "Alasna ikhwanak?" Apakah saya ini dari golongan kami ini? Bukan termasuk saudaramu ya Rasulullah? Bukan. Bal kuntum sahabati. Melainkan kamu semua ini adalah sahabatku. Dikatakan saudaraku itu adalah mereka yang hidup setelahku, dan dia tidak pernah melihatku, akan tapi dia beriman kepadaku. Nah, itulah bentuk kerinduan Rasulullah kepada kita. Dan juga Rasulullah bukan hanya rindu kepada kita, beliau juga perhatian sangat kepada kita. Suatu waktu Rasulullah sedang dalam keadaan tiba nafsi, sedang senang-senangnya, hatinya itu senang-senangnya. Ketika seseorang itu senang kan pastinya ketika mau kita minta sesuatu pasti mau memberi. Pada saat itu beliau sedang bersamaan dengan Siti Aisyah. Lantas Siti Aisyah terfikir dalam benaknya untuk meminta sesuatu kepada Rasulullah. Karena ini kalau saya minta ketika Rasulullah senang, itu pasti memberikan sesuatu yang sangat istimewa. Kemudian dijawab, beliau meminta kepada Rasulullah, "Ud'ullaha li," wahai Rasulullah, doakan aku kepada Allah. Mintakan aku kepada Allah. Doakan. Dan oleh Rasulullah didoakan.
Allahumma ufir li Aisyah ma qaddama wa ma ta'akhkhara wa ma asyarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunlah dosa Aisyah yang dahulu, yang akan datang, yang dia rahasiakan dan juga yang dia tampakkan. Lantas Siti Aisyah sangat senang sekali. Diriwayatkan saking senangnya beliau sampai tidur di pangkuannya Rasulullah SAW. Ketika saat itu ditanya oleh Rasulullah Siti Aisyah, ayat suruki doa, apakah kamu suka dengan doa tadi? Ya, sangat senang, dijawab oleh na'am, saya sangat senang sekali. Ketahuilah bahwasanya doa yang saya pergunakan untuk mendoakanmu tadi, saya baca setiap kali selesai sholat untuk mendoakan umat-umatku semua. Jadi kita dari dulu oleh Rasulullah sudah diperhatikan betul, sehingga kita selalu doakan dalam setiap selesai sholatnya. Itulah sedikit daripada bentuk kerinduan Rasulullah, kasih sayangnya Rasulullah, sehingga sudah sangat patut sekali bahwasanya kalau kita itu berbahagia, rindu juga, cinta juga kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Qur'an juga disebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu cinta Allah, itu enggak cukup. Kalau kamu ingin cinta Allah, Allah mencintai kamu, itu enggak cukup. Kalau ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kamu sudah mengikuti, kita semua sudah mengikuti, maka Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni segala dosa kita. Semoga oleh Allah kita semua diberi ampunan dan diberikan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu ditambahkan kecintaan kita, dan juga Rasulullah juga cinta kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak saran kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.